Shalom, blessed people. Kita masuk pada bagian yang ketiga dari serial The Parable of the Kingdom dengan pokok bahasan Don't Despise the Small Beginning. Katakan yuk sama-sama. 1, 2, 3. Don't despise the small beginning. Artinya apa? Jangan merendahkan sebuah awal yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya remeh, yang kelihatannya tidak berarti. Karena sesungguhnya kalau kita setia dengan perkara yang kecil itu, maka Tuhan akan membuat yang kecil itu menjadi besar, semakin besar, dan membawa berkat bagi banyak orang. Itulah yang akan kita pelajari di dalam perumpamaan tentang biji sesawi atau the parable of mustard seed. Nah, saudara, sebagaimana kita ketahui, Tuhan Yesus di dalam mengajar suka menggunakan perumpamaan-perumpamaan atau ilustrasi dari kisah-kisah kehidupan sehari-hari yang nampaknya simple, nampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna rohani yang dalam. Saya katakan Tuhan Yesus adalah the master of communicator, karena Tuhan Yesus itu begitu hebat dalam mengambil kisah kehidupan sehari-hari untuk memberikan satu jembatan komunikasi kepada audiensnya, kepada para pendengarnya yang berasal dari berbagai kalangan. Sehingga firman Allah yang berbicara tentang kerajaan Allah yang tidak kelihatan oleh manusia itu boleh dimengerti dan diterima dengan baik dan penuh dengan sukacita oleh murid-muridnya, bahkan orang-orang yang setia mendengarkan setiap pengajaran Tuhan Yesus. Nah, hari ini saudara, dalam bagian yang ketiga perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32, karena kita mau belajar tentang sebuah perumpamaan tentang pertumbuhan, yaitu biji sesawi. Mari kita akan membaca ayat ini baik-baik. Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama sebiji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila biji sesawi ini sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, perumpamaan tentang biji sesawi ini dijelaskan tepat setelah perumpamaan lalang di antara gandum yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, ketika kita belajar tentang lalang dan gandum, mungkin kita khawatir akan masa depan gereja, di mana ternyata kita bisa menjumpai satu fakta yang menyedihkan. Ternyata di antara jemaat Tuhan yang beribadah ke gereja, tidak semuanya adalah Kristen gandum, tapi terselip lalang-lalang yang tumbuh bersama dengan gandum. Nah, namun melalui perumpamaan lalang dan gandum ini, Tuhan tidak mau kita ini menghabiskan energi kita untuk mengadili orang lain dan berkata, ayo kita sekarang mencari siapa lalang di antara kita. No, jangan seperti itu. Bukan di situ fokusnya, bukan di situ titik beratnya. Namun Tuhan tuh ingin supaya kita ini lebih ngurusin kerohanian, kehidupan manusia rohani kita sendiri
lebih daripada ngurusin kehidupan orang lain. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan dan supaya iman kita boleh senantiasa bertumbuh dan berbuah lebat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-13 ini, saudara, kembali kita bicara tentang growth, tentang pertumbuhan, tentang dunia tanam, menanam, pertanian. Dan kita melihat tentang satu biji yang unik sekali yang dipakai oleh Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran tentang kerajaan Allah. Biji sesawi. Nah, ini menarik sekali. Kenapa Tuhan Yesus memilih biji sesawi, bukan biji-bijian yang lain? Kan ada ribuan biji, saudara, di dalam dunia ini. Tapi kenapa Tuhan Yesus justru memilih biji sesawi? Nah, mari kita lihat latar belakangnya. Biji sesawi, saudara, adalah biji yang terkecil dari segala biji-bijian yang ada di Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Jadi bukan biji terkecil di dunia, tapi biji terkecil di Palestina di zaman Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggunakan biji yang terkecil itu menjadi ilustrasi untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah. Nah, biji sesawi itu ukurannya hanya kurang lebih 1 mili dan beratnya 1/1000 gram. Jadi betul-betul kecil, betul-betul lembut dan sangat-sangat ringan biji ini. Namun meskipun kecil, tapi jika benih ini sudah tumbuh, maka ia bisa menjadi pohon yang tingginya 2-3 meter. Jadi ini meskipun kecil, tapi hebat. Meskipun kecil, tapi luar biasa. Nah, demikian juga halnya dengan kerajaan sorga, saudara. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memulai pelayanannya dari desa terkecil. Ini seperti biji sesawi. Yesus lahir di kandang domba, gak direken orang, gak dihargai orang, malah dikejar-kejar. Raja Herodes mau dibunuh sampai keluarga Yesus harus mengungsi ke Mesir untuk sekian waktu lamanya. Dan ketika Yesus mulai pelayanannya, dia mulai dari desa terkecil, desa yang tidak dipandang oleh masyarakat, dan dia berjalan ke sana kemari untuk memberitakan kabar baik itu. Dan saudara, ketika ia melakukannya dengan setia, banyak orang dijamah oleh Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang takut diberikan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa manusia. Orang yang dirasuk setan datang kepada Yesus dan Yesus membebaskan mereka. Dan kalau kita melihat nama Yesus makin hari makin terkenal. Nama Yesus makin hari makin tersebar ke seantero negeri sehingga begitu banyak orang mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat sampai hari ini, saudara, Tuhan Yesus itu pengaruhnya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan segala pengajaran Yesus mengubahkan wajah dunia ini. Nah, ini seperti biji sesawi yang dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi contoh. Kelihatannya kecil, kelihatannya tidak berarti, namun bisa tumbuh menjadi pohon setinggi 2-3 meter. Demikian juga pelayanan Yesus. Awalnya kelihatannya remeh, kelihatannya sederhana, tidak punya masa, namun seiring dengan berjalannya waktu, dengan melintasi zaman, kita melihat karya Tuhan Yesus yang sudah mendunia sangat dahsyat, sangat luar biasa, dan sangat menjadi berkat. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Nah, hari ini saudara, kita mau belajar apa sih yang Tuhan Yesus sebetulnya mau sampaikan dari perumpamaan tentang biji sesawi. Ada beberapa hal yang penting yang saya percaya boleh menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama, kita belajar bahwa semua yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Orang dewasa itu selalu memulai kehidupannya dari bayi yang kecil dan lemah. Gajah yang besar, anaknya juga awalnya kecil, seukuran gajah tentunya ya. Segala sesuatu yang besar itu dirintis mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Nah, pada dasarnya manusia itu kepingin kalau membuat sesuatu langsung besar. Tapi di sini kita mau membuka hati terhadap peringatan Tuhan ketika Tuhan berkata, "Hei, kalau engkau mau perkara-perkara besar terjadi atas hidupmu, maka engkau harus setia pada perkara-perkara yang kecil." Lukas 16:10 berkata sebagai berikut, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Dengar baik-baik ya. "Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Ini firman Tuhan. Kalau dari hal-hal yang kecil saja kita ini enggak benar, maka dipasrai hal-hal yang lebih penting, yang menengah pun enggak bisa. Apalagi disuruh megang hal-hal yang besar. Ini bicara tentang apa? Proses. Kepercayaan yang kecil, kalau kita ini enggak bisa setia, tidak bisa menjaganya dengan baik, bagaimana mungkin orang akan kasih kita kepercayaan yang besar? Istilahnya kalau yang kecil aja nggak beres, apa ya bisa megang yang besar? Nggak bisa, saudara. Nah, firman Tuhan katakan itu sebabnya jangan gampang meremehkan hal-hal yang kelihatannya kecil. Sebab segala sesuatu yang besar itu senantiasa terdiri dari komponen-komponen kecil yang penting, dan setiap komponen itu punya tujuan dan tugasnya masing-masing. Pesawat yang besar punya komponen-komponen yang lebih kecil, sedang, dan teramat sangat kecil sampai sekrup-sekrupnya. Namun itu semua menjadi satu bagian yang membuat pesawat itu bisa terbang ke angkasa, mengangkut ratusan orang dengan selamat. Kecil tapi penting artinya. Ya, ini nomor satu, kita belajar bahwa semua yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Itu sebabnya lakukanlah sesuatu yang kecil, yang sederhana, tapi dengan kualitas yang terbaik, maka bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat yang kecil itu menjadi besar, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berdampak indah bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ingat ya, yang kecil, tapi kalau dilakukan dengan tepat, dilakukan dengan tujuan yang baik, dilakukan dengan perhitungan yang baik, akan memberikan efek atau hasil yang terbaik. Satu hari, saudara, ada seorang anak kecil yang menangis di pinggiran danau. Dia nangis begitu keras. Dan saat itu ada seorang kakek yang sedang berjalan di pinggiran danau itu tertarik mendengar tangisan si anak kecil itu.
Lalu si kakek itu mendekati anak kecil itu dan bertanya, nak, kenapa kamu nangis? Anak ini berkata, Kek, itu loh mainan kapal-kapalan saya hanyut sampai mau ke tengah danau, saya nggak bisa menjangkaunya lagi, kena angin. Saya sayang sekali sama kapal mainan itu, gimana ini? Oh, begitu masalahnya. Lalu si kakek ini melihat sekelilingnya dan mengambil beberapa batu kecil. Ya, kemudian dia mulai melemparkan bebatuan itu ke tengah danau. Jadi di sini kapalnya, maka ia melemparkan kerikil atau batu kecil itu beberapa senti melewati kapal mainan anak tersebut. Ketika anak kecil ini melihat apa yang dilakukan oleh si kakek, dia tambah kejer, tambah banter, nangisnya, aduh gimana kek, bukannya nolong, nanti kalau kakek lempar batu itu kena kapal saya jatuh gimana? Kan malah hilang kapal saya, nangis lagi. Tapi kakek berkata, jangan khawatir, saya ini kalau ngelempar cukup titis. Dan kakek ini tahu bagian mana yang harus dilempar. Dan kakek ini beberapa kali melempar bebatuan itu, sampai akhirnya timbullah gelombang yang cukup lumayan besar, sehingga pada endingnya gelombang itu yang mendorong kapal mainan itu kembali ke tepian dan kembali dipegang anak itu dengan sukacita. Nah, saudara, anak itu baru tahu maksud kakeknya, yaitu ketika kakek itu melempar batu melebihi kapal mainan, itu menimbulkan gelombang, wave, yang membawa kapal kembali ke tepian. Di sini kita belajar apa, saudara? Sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi dikerjakan dengan tujuan yang jelas, dikerjakan dengan spirit of excellence, sangat besar manfaatnya. Sesuatu yang hampir hilang, sesuatu yang hampir rusak, bisa kembali karena gelombang-gelombang kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan dengan setia dan Tuhan memberkatinya. Ini luar biasa, saudara. Segala sesuatu yang besar selalu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Kalau Anda membaca di dalam Zakaria 4:10, dikatakan di sini, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Saudara, kalau Anda lihat ya di dalam bahasa Inggrisnya, do not despise this small beginning. Jangan memandang hina, memandang remeh hari dari peristiwa-peristiwa yang nampaknya kecil dan tidak berarti. Karena apa? Dari peristiwa kecil itu, kalau Tuhan diikut sertakan di dalamnya, maka akan ada masa depan yang luar biasa. Demikian juga kalau kita lihat dalam ayat ini, Zakaria 4:10, berkat ketekunan Zakaria, maka Zakaria ini berhasil membangkitkan kembali semangat orang-orang Israel yang baru saja pulang dari pembuangan untuk membangun bait Allah yang kedua. Lewat apa? Ia memberikan encouragement, ia memberikan dorongan setiap hari kepada masyarakat, ayo jangan ngelokro, ayo kita bangkit. Mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya menjadi satu kegerakan massal. Dan kalau kita lihat firman Tuhan mengatakan, orang ini berhasil membakar kembali spirit orang Israel yang lemah,
sehingga mereka bersemangat kembali untuk melayani Tuhan dan membangun bait Allah. Semua hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Demikian juga Thomas Carlyle, seorang filsuf Inggris, mengatakan setiap gerakan luar biasa di dunia ini dimulai dari satu hal yang kecil. Contoh, saudara, perkenalkan ibu ini namanya Rosa Parks. Dia adalah seorang warga negara Amerika berkulit hitam, Afro-American. Nah, Rosa Parks ini melawan aturan segregasi rasial dengan menolak menyerahkan kursi bis kepada seorang penumpang kulit putih tanggal 1 Desember 1955. Jadi Anda perhatikan, pada waktu itu di Amerika terjadi masalah rasial yang begitu luar biasa, di mana orang-orang kulit putih merasa lebih superior, lebih hebat, dan menjadi warga negara kelas 1, sedangkan warga kulit hitam atau kulit berwarna merasa dijadikan warga negara kelas 2 yang fasilitasnya dibedakan semua-muanya dari warga kulit putih. Ada gereja kulit putih yang bagus, ada juga gereja untuk orang-orang kulit hitam yang jelek. Demikian juga, saudara, secara sosial perumahan orang kulit putih beda dengan perumahan orang kulit hitam. Demikian juga kalau naik bis, seperti yang dilakukan oleh Rosa Parks ini, orang kulit putih duduknya dari tengah ke depan, tapi orang-orang kulit hitam disuruh duduk di paling belakang sendiri. Nah, Rosa Parks ini kebetulan pada waktu itu duduk di antara tengah ke depan di bis itu. Dan ketika ada seorang kulit putih membentaknya dan menyuruhnya minggir ke belakang, Rosa Parks ini menolak menyerahkan kursinya. Dan saudara, dari penolakan ini yang rasanya ini kan hal yang remeh, hal yang kecil, hal yang sehari-hari, muncul satu gerakan-gerakan anti-rasialisme yang akhirnya semakin hari semakin kuat di Amerika dan menjadi satu movement, gerakan yang besar yang akhirnya dipimpin oleh pendeta Martin Luther King, sehingga saudara menjadi satu gerakan yang mengubah wajah Amerika. Dan apa yang kita lihat hari-hari ini, meskipun belum 100% sempurna, tapi perjuangan Rosa Parks, perjuangan Martin Luther King, itu efeknya sangat-sangat terasa, sehingga Amerika mencatatkan satu fakta sejarah yang sangat penting. Presiden Barack Obama yang keturunan Afrika, ya, Afro-American, bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Sungguh ini kita mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Movement yang besar, gerakan yang besar dimulai dari yang kecil. Nah, kemudian kita lihat juga, saudara, Alexander Agung. Siapakah dia? Dia adalah raja yang sangat hebat dari Makedonia, Yunani. Alexander Agung itu adalah anak dari Raja Philip yang kedua. Dalam usia 30 tahun, Alexander ini menaklukkan Persia dan wilayah kekuasaannya membentang dari Afrika Utara sampai ke India. Orang ini terkenal hebat, cerdas, bijaksana, dan kalau kita melihat awal-awal kehidupannya, ternyata kehebatan Alexander ini sudah dimulai sejak dia masih kecil. Nah, saudara, kita melihat bagaimana ternyata Alexander ini dari kecil kalau disuruh belajar oleh ayahnya, belajar matematika, baca tulis, sastra, bahkan main musik, lira, itu rajin luar biasa. Tuh ya, gak kesehat,
Gak maunya main terus, disuruh belajar, ya belajar. Ini kan dia belajar setia pada hal yang kecil, mulai dari dini. Kemudian bukan hanya pelajaran sekolah yang harus dia pelajari, selepas itu ayahnya mengajari dia untuk latihan bertarung, latihan naik kuda, latihan untuk berburu, sehingga orang ini bertumbuh dan talentanya itu semakin tajam. Bahkan dari muda dia sudah berprestasi. Usia 13 tahun, ayahnya Raja Philip yang kedua memanggil seorang guru yang spesial buat Alexander. Siapakah dia? Dia adalah Aristotle. Waduh, seorang filsuf Yunani yang sangat cerdas, sangat terkenal, dijadikan guru daripada Alexander Agung ini. Dan dari situlah ia mendapat kebijaksanaan, kepintaran yang luar biasa. Sehingga dari usia 30 tahun, Alexander ini melesat sebagai raja yang sangat luar biasa besar daerah kekuasaannya. Ingat saudara, kalau setia pada hal yang kecil, maka kesempatan besar menanti bagi kita semua. Demikian juga saudara, kalau kita mengingat kembali kisah daripada Martin Luther. Martin Luther ini sendirian, awalnya ia berjuang dengan dasar firman Tuhan yang murni ketika dia merasa gelisah terhadap pengajaran-pengajaran gereja pada waktu itu. Dia merasa aneh. Kok saya mendapatkan pengampunan dosa harus bayar ke gereja sih? Kok saya merasa banyak hal yang pada waktu itu gereja lakukan nggak sesuai dengan firman Tuhan yang saya baca. Dan dari hasil doa, dari hasil perenungan, dari hasil dia mempelajari kembali kitab suci, maka akhirnya lahirlah 99 dalil Gutenberg yang melahirkan aliran Kristen Protestan sampai hari ini. Dan moto-motonya yang sangat terkenal adalah Sola Gratia. Hanya oleh grace, anugerah kita diselamatkan, bukan oleh perbuatan baik kita. Sola Scriptura, kita bertumbuh imannya lewat firman Tuhan. Dan sola fide, hanya dengan iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Martin Luther, seorang hamba Tuhan yang sederhana, dia mulai sesuatu yang kecil bersama dengan Tuhan, tapi ia setia berada di dalam tracknya meskipun dihalang-halangi, meskipun harus mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Pada akhirnya gerakan Kristen Protestan ini menjadi besar dan memberkati dunia ini. Sungguh kita melihat kembali segala sesuatu yang besar harus dimulai dari yang kecil. Karena apa? Ini semua proses yang akan mendewasakan karakter kita, hati kita, dan kehidupan kita. Demikian juga saudara, John Wesley, bapak aliran Metodis dari abad yang ke-18. Ia melawan hal-hal yang gak benar di gereja Anglikan di Inggris. Dan dia berkhotbah tentang kesucian. Meskipun ia dikucilkan, dihukum, ia tetap berkhotbah di ladang-ladang, di jalanan, sendirian, melawan seluruh sistem gereja yang pada waktu itu mulai melenceng dari Tuhan. Namun ketika akhirnya kebenaran itu ditegakkan, mereka pun berdamai kembali. Dan pelayanan John Wesley ini menjadi pelayanan yang sangat-sangat diterima dan menjadi berkat bukan hanya di Inggris tapi di seluruh dunia. Mulai dari hal yang kecil, ia setia, ia tetap pegang pada prinsipnya
meskipun menghadapi kesulitan. Dan Tuhan membela, Tuhan menolong, sehingga Tuhan memakai dia lebih dahsyat lagi. Ini pelajaran yang pertama, luar biasa. Nah yang kedua, saudara, biji sesawi ini menggambarkan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Saudara, kenapa Tuhan Yesus senang menggunakan perumpamaan dari benih atau seed bahasa Inggrisnya? Contoh ya, kita ingat penabur benih, kemudian benih lalang dan gandum, dan sekarang benih biji sesawi. Jawabnya saudara, karena benih itu menggambarkan potensi pertumbuhan, growth yang luar biasa. Saat benih itu ditaburkan ke dalam tanah, maka benih itu akan mati, lalu hancur. Namun benih itu mulai bertunas dan tumbuh kembali. Dan Anda perhatikan saudara, satu benih, satu biji itu bisa menghasilkan banyak biji yang lain. Perhatikan ya saudara, di dalam Yohanes 12:24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa? Banyak buah. Nah, demikian juga Yesus yang adalah benih kerajaan Allah, ketika ia mati di kayu salib, kemudian ia dikubur, istilahnya dikubur itu ditanam di dalam tanah, seolah-olah ia hilang untuk selama-lamanya. Namun kita lihat ia bangkit pada hari ketiga dengan penuh kemenangan. Bahkan setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berkarya lebih indah lagi. Dan semakin banyak murid-murid Yesus tersebar di seluruh dunia. Ini satu pengajaran yang sungguh indah, sungguh luar biasa. Nah, aplikasinya apa? Tentang prinsip pertumbuhan rohani di dalam kerajaan Allah ini. Yang pertama, saudara, kita ini harus mati terhadap hidup lama kita. Di dalam Yohanes 12:25, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Apa arti ayat ini? Arti ayat ini adalah hidup lama kita harus dimatikan supaya kita tidak mengalami kebinasaan kekal. Kita harus mati terhadap hidup lama. Saya teringat pada waktu saya masih kecil di Ungaran, di sekolah Alkitab Abdiel, ketika ayah saya, Pendeta Ishak Sugianto, masih melayani di sana. Saya kan tinggal di sekolah Alkitab itu cukup lama, sehingga saya cukup hafal ada satu tradisi setiap tahun ketika anak-anak baru, ya murid-murid baru masuk untuk mulai perkuliahan. Nah, saudara, saya teringat sekali, setiap tahun ketika murid-murid baru itu selesai mengadakan orientasi sekolah, pada malam terakhir masa orientasi itu mereka akan berbaris dan diajak untuk kumpul di lapangan voli di tengah sekolah Alkitab Abdiel itu. Dan biasanya itu setiap malam itu, setiap tahun ya, pada malam itu mesti lewat depan rumah saya. Mereka akan lewat di sana dengan satu prosesi sambil memanggul peti mati. Dan nyanyinya begini,
Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mereka katakan, hidupku yang lama sudah mati, dan hidupku yang sekarang ini adalah hidup yang kupersembahkan bagi Kristus. Nah, mereka taruh peti mati itu di atas kayu bakar di tengah lapangan yang dikelilingi oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Saya pada waktu itu masih kecil, masih pakai celana pendek juga ikut. Pada waktu itu saudara, karena saya baru awal pertama kali mengikuti prosesi ini, saya ini belum mengerti dan saya merasa penasaran sekali, siapa yang mati? Siapa yang ada di peti itu? Ketika ketua panitia berkata, saudara-saudara, hari ini di antara kita ada yang mati pada acara orientasi ini. Coba dilihat kanan kirinya, siapa yang nggak ada? Mereka panik. Lihat, siapa ya? Wah, cukup gelisah. Nah, peti itu kemudian dibuka dan ketua panitia mengatakan, silakan bangkit satu persatu dan memberikan penghormatan terakhir kepada saudara yang mati di dalam peti itu. Ya, ketika yang pertama maju, melongok ke peti, dia kaget, dia nangis, dan dia kembali lagi. Demikian seterusnya, nangis, kaget, nangis. Nah, saya pun penasaran, saudara. Sopo toh jane sing mati gitu. Ya, saya pun akhirnya lari ke tengah dan melongok ke peti. Dan betapa kagetnya saya, karena yang saya lihat di dalam peti itu adalah wajah saya sendiri. Kenapa? Di dalam peti itu ada sebuah kaca cermin yang besar. Jadi setiap kali orang itu melongok ke dalam, yang dilihat siapa? Wajahnya sendiri. Dan ketua panitia berkata, demikianlah saudara, yang mati pada hari ini adalah hidup lama kita. Saat kita menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, saat kita menyerahkan diri untuk ikut Yesus, hendaknya hidup lama kita ini dimatikan. Hidup yang hobinya berbuat dosa, hidup yang hobinya melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kita harus mati itu semua dengan kuasa Roh Kudus. Ya, seperti pada waktu orang dibaptis, pada waktu prosesi baptis air ya, baptis selam, ia diselamkan, ini tanda mati terhadap hidup lama. Hari itu saya mendapat pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita mau bertumbuh dengan baik, seperti benih itu, kita harus mati dulu terhadap hidup lama kita. Ini pelajaran yang luar biasa. Nah, kemudian saudara, kita harus bangkit kembali dan mengenakan hidup yang baru bersama dengan Yesus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ini prosesnya seperti waktu kita dibaptis selam. Ketika kita direbahkan masuk ke dalam air, artinya kita mati terhadap hidup lama kita. Dan kita bangkit kembali bersama dengan Yesus. Dan Tuhan memberikan kepada kita pakaian yang baru, hidup yang baru, yang harus senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bangkit bersama dengan Tuhan sebagai ciptaan yang baru, the new creation. Nah, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mati terhadap hidup lama, namun bangkit dengan penuh semangat bersama Kristus, dan kita melakukan kehidupan kita sesuai dengan firman
Tuhan. Nah kemudian saudara, yang berikutnya, kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk menjadi kehidupan yang ditaburkan kembali. Butiran-butiran biji sesawi yang bertumbuh dan berbuah itu, saudara, menghasilkan biji-bijian baru yang siap untuk ditaburkan kembali. Demikianlah siklusnya terjadi sekarang sampai seterusnya. Demikian juga, saudara, dengan Tuhan Yesus. Ketika dia mati di kayu salib, dia bangkit dengan penuh kemuliaan. Apa yang terjadi? Apakah kerajaan Allah selesai dari situ? Tidak. Melalui murid-muridnya, ya, Tuhan yang sudah memberikan biji-bijian, benih itu, terus bekerja, terus memberkati, sehingga murid-muridnya itu yang adalah benih-benih Kristus boleh memuridkan orang-orang lain, sehingga benih itu semakin disebar sampai ke seluruh dunia, sampai kepada kita semua hari-hari ini. Ini satu pengajaran yang indah yang Tuhan mau kita betul-betul perhatikan di dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga, saudara, kita belajar bahwa benih turunan itu harus mewakili kemuliaan benih utama, yaitu Kristus Yesus. Perhatikan ya, benih utama siapa? Tuhan Yesus. Kita ini adalah benih-benih turunan dari hasil pelayanan Tuhan Yesus. Nah saudara, kita ini seharusnya jadi orang Kristen yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, yang semakin hari semakin mempermuliakan nama Yesus. Coba kalau Anda mau lihat di cermin seperti gambar ini. Kalau Anda lihat di cermin, ya selain kita melihat wajah kita, sudahkah kita melihat Kristus terpancar lewat pikiran kita, lewat kehidupan kita, lewat buah-buah yang selama ini kita hasilkan? Ataukah meskipun baju kita, seragam kita, Kristen, tapi ketika kita melihat ke dalam cermin, yang ada adalah kemunafikan di dalam kehidupan kita. Luar dan dalamnya kita nggak sama. Luarnya Kristen, tapi hatinya, pikirannya, waduh jauh daripada firman Tuhan. Yang nampak bukan Kristus, tapi justru apa? Ego. Justru apa? Malah ada yang setan yang nampak. Kenapa? Ya karena hidupnya itu ikut dunia meskipun bajunya Kristen. Nah, pelajaran yang ketiga ini harus sangat kita garis bawahi. Benih turunan hidup kita ini harus mewakili kemuliaan benih utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena biji sesawi menggambarkan Kristus sendiri dan biji-bijian baru menggambarkan orang-orang Kristen, maka apa yang harus kita lakukan sebagai benih-benihnya Allah di ladang dunia ini? Nah, ini saudara jawabnya, sebagai benih Kristus yang ditaburkan kembali ke dalam dunia, mari kita memuliakan Tuhan dengan cara kita ini hidup di dalam Kristus. En Kristo. Hidup di dalam Kristus dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga karakter kita, cara berpikir kita, cara ngomong kita, hati kita ini diubah oleh Tuhan makin serupa dengan Yesus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus, maka kita
diubah menjadi serupa gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, kejarlah keserupaan dengan Kristus. Jangan mengejar keserupaan kita dengan dunia. Karena apa? Karena tugas kita sebagai orang percaya adalah menjadi wakil-wakilnya Tuhan Yesus Kristus yang bisa dilihat dan dirasakan oleh dunia ini. Kita ini menjadi duta-duta kerajaan Allah. Di mana? Di sekolah kita, di tempat kerja kita, di kampung kita, di perumahan kita, dimanapun kita pergi, yuk kita berdoa, Tuhan pakai saya untuk bisa menjadi saksi-saksimu yang efektif, sehingga kasihmu, kuasamu boleh dinyatakan lewat hidupku, sehingga hidupku ini menjadi hidup yang diberkati dan memberkati banyak orang. Mari kita berdoa dengan cara seperti ini, dan saya percaya Tuhan senang akan doa model seperti ini. Haleluya buat firman Tuhan. Nah, yang keempat saudara, kita lihat di sini bahwa Allah itu bekerja melalui channel yang sederhana. Kerajaan Allah ditabur ke dalam dunia dengan benih yang sangat kecil, biji sesawi. Tetapi saudara, meskipun kecil, ia adalah biji sesawi yang bisa tumbuh menjadi pohon besar dan mengayomi banyak makhluk. Nah, saudara, Yesus berkata juga di dalam Matius 13:32, bahkan burung-burung di udara membuat sarang di pohon itu dan tinggal di cabang-cabangnya. Tuh ya, biji sesawi kalau udah tumbuh jadi pohon 2-3 meter, bahkan bisa lebih, itu kan daunnya rimbun, dahannya juga banyak dan kuat, sehingga burung-burung bisa tinggal di sana. Tuhan Yesus, kalau Anda memperhatikan, ini merujuk kepada nubuatan Nabi Yehezkiel tentang kerajaan Allah di masa depan. Seperti yang ditulis di dalam Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan ayat-ayatnya buat Anda semua. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Perhatikan saudara, segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Nah, Anda perhatikan saudara, ada beberapa kata kunci yang penting di sini. Yang pertama, pohon aras. Apa itu pohon aras? Pohon aras ini menggambarkan tentang kerajaan Allah. Kalau Anda perhatikan, pohon aras itu punya kayu yang kualitasnya super bagus. Itu sebabnya bait Allah itu terdiri juga dari kayu-kayu aras. Karena apa? Semakin lama semakin keras, semakin lama semakin berkualitas pohon aras. Jadi pohon aras ini adalah gambaran tentang kerajaan Allah.
Lalu dikatakan tadi, carang yang paling muda dari puncak aras, ini menggambarkan tentang Yesus Kristus. Nah, carang itu ceklek dipatahkan. Ini gambaran bahwa Yesus akan diremukkan. Ingat loh saudara, ini perjanjian lama, ini nubuat tentang Yesus, luar biasa. Kemudian ditanam di gunung Israel. Yesus disalibkan di bukit Golgota. Lalu ia akan bercabang menjadi hebat. Yesus pun bangkit dari kematian, lalu dia berbuah lebat makin luar biasa lagi di dalam kiprahnya. Dan perhatikan ini saudara, segala macam burung tinggal di bawahnya. Nah, burung ini saudara bicara tentang apa? Bicara tentang bangsa-bangsa atau nations. Bangsa-bangsa ini akan bernaung di bawah pohon aras ini. Nah, kalau Anda lihat saudara, burung itu adalah lambang bangsa-bangsa. Ingat saudara, lambang bangsa Indonesia apa? Burung apa? Garuda. Makanya ada Garuda, Pancasila. Nah, itu lambang negara Indonesia. Kalau Anda mengingat Amerika, lambangnya apa? Eagle. Ya, screaming eagle. Wah, burung lagi. Jadi kita lihat di sini saudara, burung itu adalah lambang bangsa-bangsa yang akan berlindung di bawah Kristus. Dan kalau kita lihat memang ajaran Tuhan Yesus itu begitu kuat dan mendunia, menjadi berkat bagi seluruh dunia, meskipun tidak semua mempraktekkan dan menerimanya. Namun tidak bisa dipungkiri, pengaruh-pengaruh dan pengajaran-pengajaran firman Tuhan itu masuk di dalam begitu banyak aspek kehidupan manusia, entah bidang sosial, entah secara teknologi, bahkan dari bidang hukum pun banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang terkandung dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, di sini kita juga belajar Tuhan meninggikan pohon yang rendah. Artinya apa? Kerajaan Allah yang awalnya kecil akan bertumbuh kuat dan berbuah lebat sehingga jadi naungan bangsa-bangsa. Saudara, sejarah membuktikan pada abad yang keempat, Konstantin the Great menjadi kaisar Romawi pertama yang menerima Yesus dan ia menjadi orang Kristen. Anda perhatikan saudara, dan orang-orang Romawi ini kemudian berlindung di bawah naungan pohon sesawi, yaitu Kristus sendiri. Lalu disusul dengan bangsa-bangsa lain, termasuk sekarang kita semua di tempat kita masing-masing. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi berkat yang luar biasa bagi bangsa-bangsa. Meskipun awalnya kecil, meskipun awalnya diremehkan, namun kerajaan Allah akan besar karena Tuhan ada di sana. Dan banyak bangsa diberkati dan berlindung di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara, yang terakhir, last but not least. Saat kedatangan Kristus kedua kalinya, Yesus akan datang sebagai hakim yang memerintah seluruh bumi. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus dengan efektif memakai perumpamaan biji sesawi ini untuk memberitahu kita bahwa di akhir zaman, pada waktu kerajaan Allah tampil kembali, Tuhan Yesus gak datang lagi sebagai bayi yang lemah, yang mau dibunuh itu gampang. Tapi Yesus datang sebagai hakim yang akan memerintah seluruh bumi dengan powerful, dengan penuh kuasa. Dan saudara, Tuhan Yesus
akan menjadi hakim yang mengadili semua orang dengan sangat-sangat adil. Perhatikan beberapa ayat firman Tuhan ini, nubuatan di dalam Daniel 2:35. Batu yang menimpa patung Nebukadnezar itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Lihat ya, dari kecil batu jadi gunung yang besar. Itu tanda atau lambang kerajaan Allah. Wahyu 11:15 dikatakan, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Filipi 2:10-11, saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, pada waktu itulah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Dialah Tuhan. Jadi saudara, kita melihat ya, kalau kita masih diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan di akhir zaman ini, mari kita jadi orang percaya yang sungguh-sungguh terbuka, sungguh-sungguh bertumbuh. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita ini bisa bersukacita. Kenapa? Dia datang untuk menyelamatkan kita. Kalau orang yang hidupnya asal-asalan, kalau orang yang hidupnya semau gue, tidak mau berpadanan akan firman Tuhan, Yesus datang ketakutan, saudara. Kenapa? Belum siap. Tapi kalau kita siap sedia setiap saat, maka ketika sangkakala Allah itu berbunyi, kita nih sukacita, kita senang. Dan kita berkata, Tuhan, kalau namaku dipanggil, aku mau ada di sana. Saya rindu saudara ketika waktu itu terjadi. Maka seluruh jemaat Aletheia, seluruh jemaat Tuhan boleh menerima pengangkatan, boleh menerima anugerah yang sempurna itu dinyatakan buat kita semua tanpa terkecuali. Syaratnya apa? Hidup sungguh-sungguh dan jadilah orang-orang yang senantiasa terbuka akan firman Allah, yang senantiasa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus sampai pada kesudahannya. Bisa bilang amin? Haleluya. Nah, kesimpulan apa dari perumpamaan biji sesawi ini? Yang pertama, semua yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Setialah pada proses. Jangan meremehkan hal yang kecil, karena kalau kita bisa dipercaya akan hal yang kecil, Tuhan memberikan kita hal-hal yang besar juga. Kedua, biji sesawi ini menggambarkan tentang potensi pertumbuhan yang luar biasa. Pelayanan Yesus bertumbuh dengan dahsyat. Gereja Tuhan, meskipun banyak tekanan di sana-sini, tetap bertumbuh. Semakin dihambat, semakin merambat, itulah gereja Tuhan. Demikian juga saudara, kita pun ketika kita merasa Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Ingat saudara, ada potensi pertumbuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kita serahkan hidup pada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik. Pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, semua akan indah pada timingnya Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, benih-benih turunan harus mewakili kemuliaan benih utama, itu Kristus. Jadilah saksi-saksi Kristus yang indah supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara. Dan yang keempat, Allah bekerja melalui channel yang sederhana, namun efeknya besar. Beri diri untuk dipakai Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dengan dahsyat lewat kehidupan saudara. Dan yang kelima, ini adalah nubuatan akhir zaman bahwa Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Dalam dunia ini orang mau adil susah. Tapi nanti di akhir zaman Tuhan datang sebagai raja
Tuhan datang sebagai hakim juga yang begitu dahsyat, yang begitu kuat. Tidak bisa disuap. Karena itu kita semua harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dalam dunia ini. Jadilah orang Kristen yang waspada. Jadilah orang Kristen yang senantiasa menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Supaya kita semua diangkat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Meteraikan ini semua di dalam hati kami yang paling dalam. Ajar kami Tuhan untuk tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami percaya Tuhan ketika kami setia pada perkara-perkara yang kecil, maka hal-hal yang besar pun Tuhan sediakan bagi kami. Kami belajar dari Engkau Yesus, Engkau yang datang sebagai bayi yang kecil, tapi Engkau melayan dengan luar biasa. Bahkan di akhir zaman Engkau datang sebagai hakim yang dahsyat yang mengadili seluruh dunia. Kami belajar Tuhan dari Engkau untuk senantiasa setia kepada proses. Walau apapun yang terjadi, kami mau tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang sakit, buat saudara kami yang sedang lemah, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya, Tuhan yang memberikan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu cukup bagi kami semua. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kami yang sedang berusaha, kami yang sedang berjuang melewati krisis ini Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kami kreativitas, Tuhan berikan kami perspektif yang baik. Dan kami percaya Tuhan, iman kami akan tetap bertumbuh meskipun di dalam proses yang tidak mudah. Karena kami tahu Tuhan janji untuk menyertai kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat kasih anugerah dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.